Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in alladziina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin, khususan ila hadrati jami'i masyayikhina wa syaikhi suyukhina wa mu'allimina wa asatidina abaina wa ummatina awladina wa talamidana wa sairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati amma syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Wasadiku utawi adab kang nomer iku ayyuqallila becik nyeditikno sapa muta'allim, nyeditikno al akla mangan wasaraba lan ngombe. Fa inna syaba'a mongko sak temene war iku yang bisa nyegah apa sabah, nyegah minal ibadati saking ibadah, wa yusilu lan ngabotaken apa sabah, ngabotaken al badana ing awak. Wa min fawaidi qillatil akli lan iku setengah saking pira-pira faedahe nyeditikno mangan. Sihatul badani utawi sehate awak, wadaful amrodi lan nolak pira-pira penyakit al badaniyati kang bangsa awak. Fa inna sababaha mongko satemene sebab-sebabe amrod iku kasratul akli akeh man wa kasratus sarbi lan akeh kama kaya dene barang ila kang den ucapaken apa. Fa inna da'a mongko satemene penyakit iku aktaru. Fa inna da'a mongko sak temene penyakit iku aktaru luwe akeh ma ing barang karo kang ningali sapa sira hu ing iku yakumu ana apa dak minat to'ami iku saking panganan awis sarobi utawa saking wasihatul qulubi utawi sehati ati minat luyani saking lati wal bakori lan walam nura lan ora dan tingali utawa ora bengeruhi utawa ora weruh sapa akatun salah sijine wong minal awliyai bayane saking pira-pira wali Allah wal a'immati lan pira-pira imam wal ulama'i lan pira-pira ulama al akhyari kang pilihan iku yatasif bersifatan
au yusaf utawa den sifat bikasratil akli sebab akeh mangan wala umida lan ora den puji sapa auliya wal a'immah wal ulama bi kelawan kasratul wa inna ma lan sak temene barang iku tukmadu dan puji apa kasratul akli akeh mangan minat gawati saking pira-pira raja allati la tak kang ora duweni akal wa tursatu lan den siapake apa gawat lil amali kanggo penggawean. Adapun adab yang nomor 6 adalah hendaknya seorang pelajar atau seorang murid ketika masa-masa belajar hendaknya dia mempersedikit makan, mempersedikit minum, karena sesungguhnya kenyang dari makan ataupun kenyang dari minum itu bisa menjadi penghalang dari ibadah, bisa membuat ibadah menjadi malas, belajar menjadi malas, terlebih akan menjadikan tubuh terasa berat. Sedangkan faedah dari mempersedikit makan bagi seorang pelajar atau murid di antaranya adalah menyehatkan badan, mencegah dari penyakit-penyakit jasmania. Karena sesungguhnya penyakit-penyakit jasmania itu banyak macamnya, yang kesemuanya timbul dari banyaknya makan dan minum. Sebagaimana dalam sebuah syair diungkapkan bahwa sesungguhnya penyakit itu banyak, dan kebanyakan penyakit itu timbul dari makanan dan minuman. Dan dengan sedikit makan, sedikit minum akan menyehatkan tubuh, di samping pula akan menjadikan hati menjadi terang benderang, bersih dari sifat-sifat tercela, bersih dari sifat-sifat madhumah, sehingga tidak satu pun salah seorang dari para auliyaullah, salah seorang dari para wali Allah, para imam-imam besar, para ulama, para orang-orang terpilih disifati dengan banyaknya makan. Karena sesungguhnya banyak makan itu sangat identik untuk binatang-binatang gembala atau binatang-binatang peliharaan. Karena sesungguhnya orang-orang berilmu itu rata-rata tidak pernah kita jumpai, jarang sekali para ulama itu kenyang hobi makan. Mereka sangat kuat untuk melatih diri untuk mujahadah, memperbanyak riyadhah atau tirakat dengan mempersedikit makan atau minum. Mereka tidak dipuji dengan karena banyaknya makan, justru karena sedikitnya yang dikonsumsi oleh para ulama dari kebutuhan-kebutuhan kesehariannya, baik itu berupa makanan, minuman, sederhanaan dalam hidup. Mereka mendapatkan saja. Karena yang layak dipuji dengan banyaknya konsumsi makanan itu adalah binatang. Sebagaimana kalau kita perhatikan, binatang itu kalau tumbuh, maka semua orang akan suka. Karena pasti dia akan kuat untuk dijadikan binatang gembala atau dijadikan hewan kurban. Inilah
hikmah daripada menyedikitkan makan bagi seorang pelajar agar hatinya terang, agar pikirannya menjadi cemerlang. Karena dengan mempersedikit makan, maka ruang geraknya akan semakin leluasa, gerak tubuhnya akan semakin aktif, dan tentunya akan menerangi hati mereka ketika mendapatkan ilmu dari para guru, mendapatkan hikmah-hikmah dari kehidupan, pelajaran-pelajaran berharga selama proses mencari ilmu. Wasabiqu utawi adab kang nomor 7 iku ayu akhida iku ayu akhida yang tonatrap utawa nuntut sapa muta'allim nafsahu ing awak dhewe ne muta'allim bil wara'i lawan sifat qaitira wal ikhtiyati lan sifat hati-hati fi jami'i sya'nihi ing dalam sekabehane tingkahe muta'allim wa yatahar lan menemeni sapa muta'allim al halala barang kang halal fi ta'amihi ing dalam panganane muta'allim wa sarabihi lan bene muta'allim wa libasihi lan pakaiane utawa sandangane muta'allim wa maskanihi lan panggonane muta'allim wa fi jami'i ma lan dalam sekabehane barang yahtaju kang butuh sapa muta'allim butuh ilaihi maring ma liyastanira supaya dadi padhang apa qalbuhu atine muta'allim wa yasbiha lan patut apa qalbu li qabulil ilmi maring nampa ilmu wa nurihi lan nuri ilmu wa naf'i lan alat manfaat bihi kelawat wa yang bagi lan sayuk dola kedue muta'allim apa ayyastamal ing yen to nglakoni sapa muta'allim arif koso ing pira-pira kemurahan bimawadhiha ing dalem pira-pira panggonane muta'allim indal hajati nalikane butuh ilaiha maring mawadhi wa wujudi sababiha lan pira-pira anane sebab-sebabe mawadhi wa wujudi sababiha lan wujude pira-pira sebabe wa wujudi sababiha lan anane sebab-sebabe hajat. Fa inna Allah wasatmani Allah iku yuhibbu demen sapa Allah demen antukta ing yen to den tekani apa rusuhu kemurahan Allah kama kaya dene barang yuhibbu demen apa antukta yen to den tekani apa azaimu pira-pira azimai apa azaimu pira-pira apa azaimu pira-pira azimai apa azaimu kama kaya dene barang yuhibbu demen apa antukta yen to den tekani apa azaimu pira-pira azimai utawa persekutuwe Allah pada adab yang nomor 7 hendaknya bagi seorang pelajar pada adab yang nomor 7 hendaknya bagi seorang pelajar menjadikan dirinya wira itu menjaga diri dari hal-hal yang haram, menjaga diri dari hal-hal yang syubhat,
wal ihtiyati dan berhati-hati, memilah-milah apa yang dipakai, apa yang dimakan, apa yang diminum. Itu harus diketahui halal haramnya terlebih. Ini yang dinamakan ihtiyat, sifat berhati-hati. Sebelum makanan atau minuman atau pakaian itu digunakan, maka hendaknya harus bisa dipastikan dulu halal haramnya, asal muasal apa yang hendak dipakai oleh seorang pelajar itu. Tujuannya adalah agar hati seorang pelajar itu menjadi terang dan ia layak mendapatkan nurnya ilmu dan layak untuk mendapatkan manfaatnya. Dan hendaknya bagi seorang pelajar agar menggunakan hal-hal yang tidak memberatkan ketika ia membutuhkan sesuatu, tidak memaksa harus mendapatkan selama hal itu bisa dialternatifi dengan yang lain, dan tidak memaksakan hal-hal yang seharusnya bisa ditempuh dengan cara lain yang lebih mudah. Karena sesungguhnya Allah itu sangat suka apabila kemurahan-kemurahannya itu digunakan. Wasaminu tawi tangkap kol iku ayu qaulila yen to nyetidikno sapa muta'alim istiqmalal maqaimi nganggo pira-pira panganan alati kang dia utawi maqaim iku min asbabil balad saking pira-pira sebabe dedel wadu fil hawasi lan lemai pira-pira panca-indra katufai kaya dene buah apel al-qomiti kang kecil wal batilai lan pira-pira kacang-kacang wasar bil qalli lan ndeh buka tegese nganggo duka wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono ma utawi barang yuksiru ngekehaken sapa muta'allim wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono ma utawi barang yuksiru ngekehaken apa istiqmaluhu nganggo ma al-bulghama ing lendir al-muballi al-muballi wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono ma utawi yuksiru ngekake apa istiqmaluhu gunakno al-bulghama al-muballi ing lendir kang dibelak didikni maring akal wal mutaqqali lan ngebotno lil badani maring awak kakas rotil albani kaya ngekeh-ngekehno ngombe susu wasamaki lan iwak wasbahi dzalika lan barang supane kaya mengkono kabeh wayang balu lan sayudo ayat tadi apa ayat detaniba yang to ngedohi sapa muta'allim main barang yurisu kang bisa nimbulaken apa ma'an nisyana ing lali bil khosiyat kelawan ka'akli asar suril fikrofa ka'akli asari suril fa kaya dene mangan bekase krikitane tikus wa qiraati alwaqil kuburi lan maca tulisan permesa
dukhuli bainal jamalaini lan mlebu antarane unta loro. Maqpura ini kang den tarik jejer karo. Wa ilqa'il qamman wa ilqa'il mali lan wa hayyan khalid. Akan halnya untuk adab-adab bagi seorang pelajar. Pada adab nomor 8, maka hendaknya bagi seorang pelajar mempersedikit makanan, yakni makanan-makanan yang bisa menyebabkan otak menjadi bebal, otak sulit mencerna pelajaran. Dan makanan-makanan yang bisa memperlemah tubuh, sebagaimana contoh semisal buah apel yang masih masam, kacang-kacangan, mengkonsumsi cuka, dan lain sebagainya. Kemudian di antara hal lain adalah hendaknya membuang lendir. Jangan makan makanan yang bisa menimbulkan lendir. Semisal makan gorengan atau makan makanan yang banyak mengandung lemak, sehingga akan banyak menimbulkan lendir. Karena lendir ini akan menjadikan akal menjadi lemah. Pikiran akan sulit mencerna pelajaran, akan sulit menangkap pelajaran. Dan tentunya akan menjadikan tubuh terasa berat. Dan diantaranya lagi adalah memperbanyak mengkonsumsi susu, ikan-ikan. Dan diantaranya lagi adalah hal-hal yang dapat menjadikan lemahnya pikiran adalah memperbanyak atau terlalu banyak mengkonsumsi susu, ikan-ikan laut, dan lain sebagainya. Maka hendaknya bagi seorang pelajar menjauhi hal-hal yang bisa menjadikan ia lupa. Di antaranya adalah makan sisa-sisa codot. Di antaranya adalah makan bekas gigitan tikus atau gigitan-gigitan kelelawar, sebagaimana buah mangga yang ada di pohon, bekas gigitan kelelawar. Yang mana kalau orang Jawa bilang codotan, atau membaca tulisan di batu nisan, atau memasuki tempat antara dua onta, yang dimaksud adalah sebagaimana pedati. Kalau orang zaman dulu, kalau di Jawa dua sapi dijejer, diberi pelana untuk narik gerobak, atau kalau di sana tempatnya onta untuk arak-arak. Nah, tempat-tempat seperti itulah hendaknya dihindari untuk dimasuk, atau membuang kutu yang masih hidup. Hal-hal seperti ini memang mungkin terlihat mustahil. Membuang kutu hidup bisa menyebabkan otak bebal, sulit menangkap pelajaran. Tapi hal ini banyak disebutkan oleh para ulama. Sekalipun kita tidak tahu hikmahnya apa, tapi dengan hikmah saran-saran yang diberikan oleh para ulama, maka hendaknya kita juga mewaspadai, hendaknya kita juga berhati-hati, terutama bagi para pelajar. Sekalipun kita tidak tahu hikmahnya apa, tapi pasti ada rahasia yang tersembunyi di balik apa yang para ulama sampaikan. Kemudian yang nomor 9, watasi'u utawi kang nomor 9 iku ayu qauli, becik nyedidikno sapa muta'alim naumahu ing turune muta'alim.
yalhab watasi utawi kang kaping iku ayu qoli watasi utawi kang nomor 9 iku ayu qolila becik nyetitikno sapa muta'alim nyetitikno naumahu ing turune muta'alim malam yalhab selagi ini ora nimbulno bahaya ku ing muta'alim malam yalhab selagi ini ora ketimpa hu ing muta'alim apa dororun fi badani dalam awake muta'alim wa dhihnihi lan atine muta'alim walayasi dalam orang kena nambah apa muta'alim fi naumihi ing dalam turuni muta'alim bil yaumi ing dalam sedina walailati ala samani saatin ing atase luwih sangka 8 jam wa huwa utawi zaman iku sulusus zamani sepertelune mangsa 24 jam dalam sehari semalam sepertiganya adalah 8 jam. Pak ini tamala mongkolamun kuat nanggung opo kalu tingkai muta'al akola ing setitik minha saking samanisa fa'ala mongko agawe sapa muta'al wala ba'san ora apa ayuriha ing yentong enakake sapa muta'alim nafsahu ing awak dhewe ne muta'alim wa qalbahu lan atine muta'alim wa dhihnahu lan atine muta'alim wa basarahu lan peningale muta'alim idza kalla nalika ketep apa sayun wiji-wiji min zalika saking ngono kasar wa dhaufa lan apa bitan sihi kelawan wa dhaufa lan apes-apes bitan sihi kelawan lengket wa tafarrujid bitana zuhid wa dhaufa lan apes bitana zuhid kelawan lecer wa tafarrujid lan santai-santai bil mutanazzahati ing dalem panggonan lecer bikaitu yang lawan sekirane balik sapa muta'alim ila kalihi maring panggonane muta'alim wala yudayi ulang ora kena nyiak-nyiak sapa muta'alim alaihi ing atase hal. Adapun yang nomor 9 atap-atap yang harus diperhatikan oleh seorang pelajar, yaitu seorang pelajar hendaknya mempersedikit tidur selagi dengan sedikitnya tidur itu tidak menjadikan madharat pada tubuhnya atau hatinya, dalam artian tidak menjadikan dia sakit. Maka hendaknya bagi seorang pelajar di masa-masa belajar memperbanyak sedikit tidur, dan tidak diperkenankan untuk menambah waktu tidurnya dalam sehari semalam di atas 8 jam.
Karena waktu 8 jam itu termasuk sepertiga dari hitungan sehari semalam. Jika keadaannya memungkinkan, jika keadaan seorang pelajar itu memungkinkan untuk beristirahat kurang dari sepertiganya waktu dalam sehari semalam, maka silahkan saja untuk melakukan. Kalau ia merasakan lelah, akan tetapi kalau ia merasakan lelah, merasakan capek, maka tidak ada masalah apabila ia ingin menambah waktu itu. Atau refreshing, jalan-jalan, membuang penat atau santai-santai. Dengan catatan, ketika rasa penatnya hilang, rasa lelahnya hilang, rasa stresnya hilang, dia kembali pada kondisinya semula, yakni kembali belajar. Maka hal ini perlu sangat diperhatikan oleh seorang pelajar, agar bagaimana dia tahu cara mengendalikan moodnya, cara mengkontrol moodnya agar tetap stabil dalam belajar. Kemudian yang nomor 10, wal ashiru utawi kang nomor 10 iku ayat muka becik ninggal sapa muta'allim al asrota 10 perkara. Fa ittaroka moko lamun ninggal sapa muta'allim ha ing asra iku man wal ashiru utawi kang kaping 10 iku ayat ka becik ninggal sapa muta'allim al usrata ing pergaulan. Fa ittaroka mongko lamun ninggal sapa muta'allim ha ing usra iku min ahad setengah saking perkara kang luwih penting. Iku min aham lima setengah saking perkara kang luwih pentinge barang. Yang bagi kang sayekdo ditolibil ilmi kedue wong kang guru ilmu. Walasia malang luwe li ghairil jinsi maring liyane jenis khususon lawan khususe. Intasura lamun akeh apa lak buhu dulinane muta'allim wa qallat lan sedidik apa fikratuhu pemikirane utawa talib. Fa inna taba'a mongko sak temene watek iku sirrahu akeh nyolong. Wa afatul usrati utawi bahayane pergaulan iku diaul nyiak-nyiak umur bi ghairi faidatin kelawan tanpa faedah. Wa dhahabid din lan ilangi aku idza kana nalikane ana sapa muta'allim iku mak ghairi ahlihi sertane liyane keluargane. Wa dhahabid din lan ilangi aku idza kana nalikane ana sapa muta'allim iku mak ghairi ahlihi sertane liyane ahline aku. Fa ini saja mengkolamun butuh sapa muta'allim ilaman maring wong yashab kang ngancani sapa man ing muta'allim fal yakun mongko becik ana sapa muta'allim iku sahiban kekancan fal yakun mongko becik ana sapa man utawa muta'allim utawa talib iku sahiban kanca utawa ngancani sholihan ing wong kang saleh dayinan kang duweni agama taqiyan tur takwani warian tur pira zakiyan tur bersih kasirul khairi akeh bagusane qalila syarri sithik Allah hasanal muruati baguse keprawirane baguse kepribadiane qalilal mamarati kan sithik para pati
Innasya lamun lali sapa muta'allim dzukira dzakar mongko ngelingaken sapa sahib wa idzakara lan lamun eling sapa muta'allim aan mongko nulungi sapa man ing muta'allim. Innasya lamun lali sapa muta'allim dzakara mongko ngelingaken sapa man wa idzakara lan lamun eling sapa muta'allim aan mongko nulungi sapa man ing muta'allim. Akan halnya adab yang terakhir dari adab-adab seorang pelajar yang harus perhatikan adalah berusaha menghindari pergaulan, terutama pergaulan bebas. Karena yang paling penting bagi seorang pelajar atau orang yang menuntut ilmu, hendaknya dia membatasi diri dari banyak bergaul, banyak teman-teman tanpa tebang pilih, hendaknya dihindari. Hendaknya seorang pelajar memilih teman yang soleh, bagus pribadinya, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang banyak kebaikannya, sedikit sekali kejelekannya, orang-orang yang selalu dihiasi dengan perilaku-perilaku yang luhur, sedikit sekali. Pada zaman sekarang pelajar memperhatikan hal-hal yang demikian. Karena kebanyakan sekarang kalau kita perhatikan banyak pelajar belum mampu, belum bisa menemukan siapa partner belajarnya. Orang yang bisa membantu dirinya untuk semakin semangat dalam belajar, untuk semakin aktif dalam belajar. Jarang sekali kita temukan di masa sekarang. Yang ada adalah semua orang dijadikan, yang ada adalah semua orang dijadikan tanpa harus melihat kebiasaan-kebiasaan yang gitu, tanpa melihat kebiasaan-kebiasaan orang yang dijadikan. Bagaimana akhlaknya, bagaimana rohnya dalam belajar, bagaimana semangatnya, bagaimana kepribadiannya, bagaimana cara orang tersebut mengingatkan kalau kita sudah lupa. Sehingga dalam satu hadis dikatakan almar'u ala dini khalilihi falyanzur amman yukhalil. Seseorang itu mengikuti aturan teman. Maka perhatikan, kalau kamu ingin tahu seseorang, maka perhatikan siapa teman. Karena dalam suatu perkumpulan atau pertemanan pasti ada satu figur yang sangat berpengaruh dalam komunitas kecilnya, sehingga mempengaruhi karakter masing-masing yang lain satu sama lain. Sehingga aturan-aturan yang dibuat oleh figur tersebut akan mewarnai pribadinya. Semakin dia intens berteman, semakin dia intens bertemu, maka kepribadiannya akan semakin dapat dikendalikan oleh orang yang dia jadikan sebagai figur. Dan tentunya waktu belajarnya akan semakin hilang, lambat laun akan semakin tidak digubris sama sekali. Ini yang paling bahaya bagi pelajar. Maka hendaknya seyogyanya bagi seorang pelajar membatasi diri dari banyak bergaul. Bukan berarti melarang untuk mencari teman, tapi hendaknya di masa belajar ini carilah teman yang mampu membangkitkan semangat belajar, yang mampu mengingatkan kita pada kebaikan, yang mampu mendorong kita ketika kita jatuh terpuruk.
yang mampu merangkul kita ketika kita lemah, yang selalu menahan kita ketika kita hendak menjauh. Karena memang sulit mencari figur seperti ini, sangat sulit. Tapi dalam kewajiban kita saat menuntut ilmu, kita masih punya waktu untuk memilah. Kita masih punya waktu untuk mencari sosok-sosok yang akan berpengaruh, atau sosok-sosok yang akan memberikan pengaruh pada diri kita, hal-hal yang bersifat positif. Maka insya Allah apabila ke-10 adab ini kita terapkan, maka dengan izin Allah kita selaku pelajar atau siapapun, karena pada dasarnya baik seorang pelajar atau seorang pendidik, semua sama-sama belajar. Seorang pengajar pun bisa dikatakan seorang pelajar, karena sesungguhnya orang yang mengajar itu menandakan bahwa proses belajarnya belum selesai. Karena tentunya ketika dia tidak mengajar, pasti sebelumnya dia mempelajari dulu materi yang tidak. Maka dalam satu makalah dikatakan mazal naqol, selamanya kita adalah seorang pelajar, namanya kita adalah santri penuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Al-babu tsalis wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatihim minan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Da'wahum ya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.